Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Indra Simamora. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas individu saya pada mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan dengan jurnal yang berjudul Dampak COVID-19 bagi Pendidikan. Identitas jurnal dapat teman-teman lihat, yaitu judulnya Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Dunia Pendidikan. Nama jurnalnya Jurnal Kajian Ilmiah. Nama penulis jurnal Matteo Siaan. Tahun terbit 2019. Nomor EISSN-nya yaitu 2597792X. Penerbit jurnalnya Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sudah hampir 1 tahun stay at home atau tinggal di rumah dan work from home atau bekerja dari rumah serta e-learning bagi mahasiswa sesuai dengan program pemerintah untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19. Penyakit coronavirus 2019 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut coronavirus 2. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak nafas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, diare, sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Manusia merupakan makhluk sosial yang mungkin saling berinteraksi secara langsung, sehingga tingkat penyebaran COVID-19 semakin pesat. Sehingga pemerintah tengah menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau lockdown untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Metode yang digunakan penulis jurnal ini: 1. Observasi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung mengenai dampak dan ikut merasakan dari dampak pandemi COVID-19 ini. 2. Literatur. Dalam jurnal ini, penulis banyak membaca dan mendengarkan perkembangan pandemi COVID-19 dari media sosial maupun dari informasi televisi mengenai update COVID-19. Kementerian Pendidikan di Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu dengan mengganti proses kegiatan belajar mengajar atau KBM menjadi sistem dalam jaringan atau yang biasa disebut dengan daring. Dengan menggunakan sistem pembelajaran secara daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh siswa dan guru, seperti materi yang belum selesai disampaikan oleh guru, kemudian guru mengganti dengan tugas lainnya. Hal tersebut menjadi keluhan bagi siswa karena tugas yang diberikan oleh guru lebih banyak. Permasalahan lainnya ada dari sistem pembelajaran secara online ini adalah akses informasi yang terkendala oleh sinyal yang menyebabkan lambatnya dalam mengakses informasi. Siswa terkadang tertinggal dengan informasi akibat dari sinyal yang kurang memadai. Akibatnya, mereka terlambat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Banyak tugas yang telah diberikan kepada siswa membuat ruang penyimpanan gadget mereka semakin terbatas. Dari dampak negatifnya, ternyata ada juga dampak positifnya. Di antaranya, siswa maupun guru dapat menguasai teknologi untuk menunjang pembelajaran online ini. Di era teknologi sekarang yang makin canggih ini, guru maupun siswa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang teknologi pembelajaran. Sarana yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran yaitu e-learning, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, maupun media sosial WhatsApp. Dengan menggunakan media online tersebut, maka secara tidak langsung kemampuan menggunakan serta mengakses teknologi semakin dikuasai oleh siswa maupun guru. Langkah-langkah tindakan yang diambil pemerintah antara lain, pemerintah pada saat ini sudah merubah kebijakan dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB menjadi kondisi new normal dengan protokol kesehatan yang ketat berdasarkan kebijakan social distancing atau physical distancing. Media sosial pemerintah seperti TVRI bergeser fungsi dari hiburan menjadi ruang pembelajaran secara nasional, dan TV swasta bisa dimanfaatkan agar anak didik semakin mendapatkan ilmu yang banyak dengan kualitas yang sama di kota maupun yang di desa. Langkah dosen atau pendidik akademis yaitu dengan menyampaikan materi secara online dan pertanyaan serta kuis yang diberikan dan dibicarakan dalam forum diskusi. Dan langkah yang diambil oleh orang tua yaitu di masa pandemi ini menjadi sebuah peluang untuk menyadarkan setiap orang tua bahwa beban pendidikan anak tidak bisa hanya diserahkan pada guru atau dosen semata. Pembelajaran sesungguhnya merupakan proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang melalui upaya pengajaran dan pelatihan dari orang tua. Orang tua yang menjadi mentor
dan pendamping di rumah merupakan role atau mode perubahan sikap bagi siswa dalam berperilaku dan menghadapi permasalahan saat ini, sekaligus menanamkan pola pikir yang positif sehingga menghadapi pandemi ini sebagai sebuah pola hidup yang baru yang harus dibiasakan untuk dijalani karena menjadi new normal walaupun dengan protokol yang ketat. Langkah tindakan yang diambil peserta didik adalah mahasiswa meminta agar tugas jangan terlalu banyak yang diberikan oleh dosen. Kalau ada tugas, sebaiknya diberikan waktu agak longgar agar mereka tetap bisa fokus dan imun tubuh mereka tetap terjaga. Dan yang siswa suka adalah menjawab soal-soal yang memberikan mereka hiburan agar mereka tertarik membaca atau berupa video atau PPT. Sebenarnya mereka juga ingin membangun disiplin yang tinggi di rumah dengan terbentuknya pola pikir yang siap unggul dalam menghadapi kompleksitas dan kerumitan yang akan muncul pada masa mendatang menjadi bekal penting bagi setiap individu, sadar tidak sadar bahwa persaingan semakin ketat di masa yang akan datang. Kaitan jurnal yang saya ambil ini kepada kehidupan saya adalah pandemi COVID-19 ini juga berdampak bagi kehidupan saya, terutama dalam proses belajar saya. Dalam pembelajaran setidaknya harus memiliki satu buku untuk satu mata kuliah, di mana buku-buku ini sangat susah didapatkan. Untuk mendapatkan buku ini saja harus membelinya di Medan atau meminjam dari perpustakaan Unimed. Tugas yang diberikan dosen juga terlalu banyak dan waktu pengumpulan juga sangat dekat. Terkadang untuk menyelesaikan tugas tersebut saya harus bergadang, di mana ini sangat berdampak buruk bagi kehidupan saya. Pembelian paket internet juga untuk pembelajaran daring yang mahal sehingga menambah beban kepada orang tua saya. Sekian dari hasil pemaparan tugas individu saya mengenai dampak COVID-19 bagi pendidikan. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih.